Lu mau ke 407? Siapa itu? Ayo dulu. Gak ada, coba nanya dia. Waalaikumsalam. Bentar, gurunya udah masuk. Bentar dulu. Ayo main santai. Ada yang telepon Bu dulu. Siapa pacarnya? Iya Bu. Cowok gitu ya? Iya Bu, kebetulan. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Kok nggak nanyain saya? Baik. Apa kabarnya Bu? Baik, kabar Ibu alhamdulillah. Lokasi ini siapa? Malik. Mas Malik. Mas Malik juga pimpin doa dulu sebelum mulai. Oke, boleh Bu. Oke, pada teman-teman sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dipersilakan. Oke, doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Malik boleh pindah ke situ nggak? Oh, boleh. Tolong ya, Mas Ojan juga boleh tolong. Oh iya Bu. Biar dia ngomong-ngomong dulu. Ini boleh disiapin nggak ininya? Ibu mau nanti mulai dari saya. Boleh. Maaf ya Bu. Iya, ini buat ya. Iya, itu tinggi banget Bu. Apalagi kebetulan lagi hujan. Jadi hujan kan? Tadi ada kehujanan nggak? Saya Bu. Dari Bu. Hujan. Rumahnya di mana Mas Malik? Aduh di Mesir Bu. Jujur. Jujur di Mesir. Iya. Oh iya. Emang Ibu di mana rumahnya? Jauh mana? Kalian masih ada yang ingat nggak sebelumnya Pak Farid ngejelasin tentang materi apa? Pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah. Ada yang jelasin nggak tentang pembangunan wilayah itu apa? Sedikit aja. Boleh? Mau cewek atau cowok? Tarik Bu. Dari itu saya pakai aja. Singkatnya itu pembangunan wilayah untuk meningkatkan sarana prasarana. Misalnya kalau di daerah yang udah ada boleh ditingkatkan lagi menjadi lebih baik lagi, atau di daerah yang belum ada dibangun lagi gitu. Jadi biar sarana prasarana di negara kita ini merata gitu. Oke, makasih Aca, tepat banget jawabannya. Kayak yang dijelasin sama kemarin ya. Yap. Oh iya, ibu belum absen. Maaf. Absennya sama siapa? Saya itu dulu di. Oke, ibu absen ya. Hari ini dia nggak masuk nggak? Ada Ada yang tadi Bu. Bu. Wahyu Bu. Oh, iya, Oh, Wahyu. Wahyu gitu. Ya, Wahyu. Oke, ibu absen ya. Wahyu kenapa? Sakit. Bu, asam lambung. Oh, asam lambung suka makan terus dia. Iya Bu, Pak. Belum makan nasi, makan terus Bu. Jangan contoh ya, anak. Tulis Bu yang tahu. Baik Bu. Abdul Fatih Al-Ghifari, Ada Bu. Kristiana Ramadhani, ada Bu. Dia Dinamiati, ada Bu. Trisana Vina Kristi, ada Ibu. Fatimah Rahmawati, ada Ibu. Farid Adi Nugroho, Ada Bu.
Jadi konsep ini mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi hingga keamanan. Oke, jadi secara sederhananya itu ketahanan wilayah itu kemampuan suatu daerah untuk tetap aman, sejahtera dan bisa berkembang meskipun menghadapi ancaman. Nah, ancaman itu bisa datang dari banyak aspek, bukan cuma serangan fisik atau konflik aja, tapi juga bencana alam, masalah ekonomi atau sampai masalah sosial, bahkan dengan kerentanan pangan kayak yang tadi Ojen jelasin. Terus, jadi konsep ketahanan wilayah ini sebenarnya luas banget karena menyangkut bagaimana suatu wilayah bisa bertahan dan tetap stabil dari segala sisi, mau fisik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Kalau ada satu aspek aja yang lemah nih, wilayah itu bisa direntang teman-teman. Lanjut, boleh dibaca aspek fisik sama aspek sosial, boleh dibaca sama Abdullah Fatih sama kalian dulu ya. Aspek sosial loh. Dua-duanya, aspek fisik sama sosial. Aspek fisik, jadi ketahanan wilayah ini wilayah dilihat dari kondisi alamnya seperti bentuk muka bumi, iklim, air, dan sumber daya alam. Semakin baik pengelolaan lingkungannya, semakin kuat wilayah menghadapi bencana dan perubahan alam. Terus yang kedua ada aspek sosial. Aspek sosial ini menjelaskan kondisi masyarakat seperti solidaritas, budaya, toleransi, dan hubungan keluarga. Masyarakat yang kompak dan rukun membuat wilayah lebih stabil dan tidak mudah terjadi konflik. Makasih Mas Oke. Nah, di aspek fisik ini kita bicara soal kondisi alam suatu wilayah. Contohnya bentuk muka bumi, jenis tanah, iklim, sumber air, hingga ketersediaan sumber daya alam. Bayangin kalau suatu daerah punya tata kelola lingkungan yang buruk. Misalnya banyak alih fungsi lahan, sungai tercemar, atau hutan gundul, otomatis daerah tersebut lebih rentan terhadap banjir, longsor, dan kekeringan. Sebaliknya, kalau pengelolaannya baik, daerah tersebut bisa lebih siap menghadapi perubahan alam atau bencana. Lalu yang kedua, aspek sosial. Untuk aspek sosial, fokusnya pada kualitas masyarakatnya. Seberapa kuat solidaritasnya, seberapa tinggi toleransi antar warga, budayanya mendukung kesatuan, atau malah mudah memicu konflik nih. Wilayah dengan masyarakat yang rukun biasanya memiliki ketahanan sosial yang lebih kuat. Misalnya, ketika terjadi masalah, masyarakat bisa saling membantu, bukan saling salahkan. Ini penting sekali buat menjaga stabilitas wilayah. Terus, ibu mau aspek ekonomi sama keamanan dibaca sama Sulis. Ekonomi sama keamanan. Iya, Sulis. Aspek ekonomi berhubungan dengan kemampuan wilayah memenuhi kebutuhan hidup warganya. Ekonomi yang stabil, ada pekerjaan, perdagangan lancar, harga terjangkau, membuat wilayah lebih tahan menghadapi krisis. Terus selanjutnya ada aspek keamanan, terkait kemampuan wilayah menjaga keamanan dari ancaman internal maupun eksternal, termasuk penegakan hukum, keamanan lingkungan, dan kesiapsiagaan menghadapi gangguan. Makasih Sulis. Ibu jelasin tentang aspek ekonomi. Aspek ekonomi menyangkut tentang kemampuan wilayah memenuhi kebutuhan warganya. Ekonomi yang stabil itu ditandai dengan lapangan kerja yang tersedia, harga yang terkendali, UMKM yang berkembang, dan perdagangan yang lancar. Kalau ekonomi goyang, biasanya dampaknya ke sosial dan keamanan juga yang ikut goyah. Makanya ketahanan ekonomi juga jadi salah satu fondasi utama. Lalu lanjut ke aspek keamanan. Ini bukan cuma urusan polisi atau TNI aja ya, tapi juga bagaimana wilayah mampu menjaga dan menghadapi ancaman dari dalam maupun luar. Misalnya kejahatan antar lintas wilayah, konflik sosial, bahkan ancaman siber. Jika keamanan terjaga, masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang dan wilayah bisa berkembang lebih cepat. Lalu lanjut ke tujuan, boleh dibaca sama Aca. Oke, tujuannya sendiri yang pertama adalah mewujudkan wilayah yang aman dan stabil. Yang kedua, menjaga kehidupan masyarakat agar tetap sejahtera. Yang ketiga, mengurangi resiko gangguan dari dalam maupun luar. Dan yang terakhir, kemampuan daerah dalam menghadapi bencana maupun konflik. Terima kasih Aca. Jadi tujuan dari ketahanan wilayah itu cukup jelas. Kita pengen nih wilayah yang aman, stabil, dan warga sejahtera. Selain itu, tujuannya lainnya adalah mengurangi resiko ancaman baik dari dalam maupun
Ini harus semuanya atau cukup? Enggak, satu aja, satu aja. Secara itu ya faktor aja kali ya, biar ancamannya yang lain aja. Kalau faktornya itu ada faktor internal dan eksternal. Internalnya ya bisa dari dalam negara itu sendiri atau dalam wilayah itu sendiri, misalnya kayak kemiskinan atau daerah yang kurang sejahtera, kurang maju, sarana prasarana. Nah kalau dari eksternal bisa misalnya konflik dengan negara lain, persaingan perdagangan, dan konflik politik dan sebagainya. Makasih Aisyah, betul banget. Maksudnya mau jawab? Enggak sangat jelas. Oh. Saya Ibu. Jadi di suatu desa itu saya pernah dengar berita ada suatu desa namanya itu lupa desanya itu apa. Jadi di desa itu memang terkenal akan namanya pertaniannya seperti padi. Padinya di situ lebih subur dan banyak banget petani-petani yang mendapatkan hasil panennya itu. Jadi hasil panennya itu enggak hanya semata untuk diekspor ke luar daerah ataupun dimakan saja, tetapi juga ada di suatu kayak pondok rumah gitu yang isinya padi saja. Jadi seumpamanya kalau ada ancaman kekeringan ataupun bencana apapun itu yang mengancam pangan dari masyarakat itu jadi lebih mengurangi lah masyarakatnya itu kayak kelaparan ataupun itu karena udah ada simpanan padinya. Bagus, tepuk tangan buat Aisyah sama Mas Fadil. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi itu ada pertama ada kondisi geografis sumber daya alam, kedua kualitas pemerintahan dan pelayanan publik, ketiga partisipasi masyarakat, keempat infrastruktur dan teknologi, kelima ada stabilitas sosial politik. Jadi ketahanan wilayah itu dipengaruhi banyak faktor. Pertama yang 5 di PPT Ibu ini ada kondisi geografis, kualitas pemerintahan, partisipasi masyarakat, hingga infrastruktur. Kalau faktor-faktor ini berjalan dengan baik, wilayah lebih siap menghadapi ancaman. Nah, yang ancaman ini ada pertama konflik sosial dan politik, kerusakan lingkungan dan bencana alam, kesenjangan ekonomi, kejahatan lintas wilayah seperti narkoba dan perdagangan ilegal. Nah, jadi di era digital ini kan banyak banget ancaman yang terjadi ya, kayak misalkan tadi sebutin cyber, terus itu ada kejahatan lintas wilayah, terus peran masyarakat juga dibaca sama Fatimah. Selanjutnya ada peran masyarakat. Yang pertama itu ikut menjaga keamanan lingkungan, mendukung program pemerintah, melestarikan lingkungan, dan menguatkan solidaritas sosial dan toleransi. Makasih Fatimah. Nah, meskipun pemerintah punya peran besar, masyarakat juga memegang peran kunci dengan ikut menjaga keamanan lingkungan, mendukung program pemerintah, melestarikan lingkungan dan menjaga kerukunan. Masyarakat secara langsung memperkuat ketahanan wilayahnya. Jadi ketahanan wilayah itu bukan hanya tanggung jawab negara, tapi tanggung jawab kita semua ya nak. Lalu slide selanjutnya, Ibu kasih 2 contoh studi kasus. Itu yang pertama, ada penanganan bencana di Indonesia menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, ada penguatan ketahanan pangan lokal untuk menghadapi krisis global. Jadi kalau kita lihat pengalaman di Indonesia, saat terjadi bencana besar, kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat itu sangat penting. Misalnya saat gempa, banjir, atau pandemi, kita melihat bagaimana kerjasama itu bisa mempercepat pemulihan. Contoh lainnya adalah ketahanan pangan. Di tengah krisis global ini banyak banget daerah yang akhirnya memperkuat pangan lokal seperti urban farming, lumbung pangan, atau diversifikasi makanan pokok.
masyarakat dalam menghadapi bencana. Melalui pendekatan ini, manajemen risiko bencana melibatkan aktor multisektor, yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Pendekatan pentahelix ini pada dasarnya adalah collaborative governance yang mengupayakan agar manajemen risiko bencana dapat terlaksana dengan lebih efektif, efisien, inklusif, dan lebih koheren. Pendekatan pentahelix ini juga bertujuan agar resiliensi berkelanjutan dapat dicapai terutama pada masyarakat di daerah rawan bencana. Dari sisi kerangka regulasi, terdapat beberapa kebijakan yang mengatur partisipasi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Peraturan-peraturan tersebut dapat menjadi referensi di tingkat nasional dan subnasional, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang partisipasi swasta dalam penanggulangan bencana. Pemerintah Australia melalui program Siap Siaga terus mendukung pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah daerah provinsi NTB, Bali, Jawa Timur, dan NTT. Dalam berbagai dukungan kegiatan dengan mengadopsi pendekatan pentahelix guna memastikan terwujudnya resiliensi berkelanjutan demi melindungi rakyat Indonesia, khususnya kelompok miskin dan rentan. Belum semua pemerintah desa paham untuk apa saja kegiatan ketahanan pangan desa yang 20% itu diarahkan. Makanya pada video kali ini saya khususkan untuk mencoba membahasnya. Jadi sebetulnya ketahanan pangan nabati dan hewani desa itu sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Bahkan bila saya membacanya hingga detail, contoh kegiatannya pun disebutkan di situ. Jadi bila merujuk pada Permendes sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas dan juga parameter yang termuat dalam menu laporan aplikasi Siskades tahun 2022 untuk contoh kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani desa itu masuk ke bidang pemberdayaan masyarakat, tepatnya pada subbidang kelautan dan perikanan serta subbidang pertanian dan peternakan. Dengan beberapa rekomendasi, contoh-contoh kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama pada subbidang kelautan dan perikanan. Untuk kegiatan ketahanan pangan subbidang kelautan dan perikanan antara lain adalah 1. Pemeliharaan keramba atau kolam perikanan darat milik desa. 2. Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai besar atau kecil milik desa. 3. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan keramba atau kolam perikanan darat milik desa. 4. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan pelabuhan perikanan sungai besar atau kecil milik desa. 5. Bantuan perikanan seperti bibit, pakan, dan lain-lain. 6. Bimtek atau pelatihan atau pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat atau nelayan. 7. Lain-lain kegiatan subbidang kelautan dan perikanan. Yang kedua, subbidang pertanian dan peternakan. Untuk kegiatan ketahanan pangan subbidang pertanian dan peternakan antara lain 1. Peningkatan produksi tanaman pangan seperti alat produksi atau pengelolaan atau penggilingan. 2. Peningkatan produksi peternakan seperti alat produksi atau pengelolaan atau kandang. 3. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa seperti lumbung desa dan lain-lain. 4. Pemeliharaan saluran irigasi tersier atau sederhana. 5. Pelatihan atau bimtek atau pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian atau peternakan. 6. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan saluran irigasi tersier atau sederhana. 7. Lain-lain kegiatan subbidang pertanian dan peternakan.
Nah, itulah beberapa contoh kegiatan rekomendasi yang bisa Anda masukkan ke dalam APBD tahun 2022 untuk kegiatan ketahanan pangan desa, baik itu nabati maupun hewani. Jika video ini memberikan manfaat, maka dukung kami untuk terus bisa berbagi dengan Oke. Nah, Ibu mau nanya sama salah satu yang ada di sini dari peta kerentanan pangan yang ada di sini. Ibu mau nanya ke Lia. Jadi Lia, kamu setelah melihat peta kerentanan pangan di sini, menurut kamu kenapa daerah yang masih rentan di situ? Boleh dijawab? Karena wilayah itu jauh masih kurang masih tidak mumpuni seperti fasilitasnya, terus akses jalannya, transportasinya, jadi di situ juga rentan banget ketahanan pangannya. Nah, betul banget dia. Terus ada pertanyaan kedua, boleh dijawab sama siapa ya? Sama Fauzan boleh? Boleh Bu, boleh. Nah, jadi kalau misalnya di daerah kamu nih ada terjadi bencana, langkah apa aja yang perlu kamu lakuin? Langkah apa aja yang dilakukan pemerintah dan masyarakat agar penanganan lebih cepat menurut kamu? Oke, ketika ada bencana, pasti yang pertama akan mengevakuasi dulu masyarakat ke titik aman. Nah, selanjutnya setelah itu kita kalau di daerah saya itu kalau buat kan bisa dilihat di peta itu sangat tahan gitu ya, di daerah selatan Jawa Barat itu hijaunya hijau gelap. Jadi ketika ada bencana mungkin di daerah saya tidak akan kesulitan. Nah, paling di daerah yang terdampak bencananya saja. Paling yang perlu dilakukan pemerintah adalah tadi setelah mengevakuasi masyarakatnya ke titik yang aman, membuat pengungsian. Selanjutnya langkah yang perlu dilakukan adalah memobilisasi pangan-pangan khususnya yang ada di sekitaran yang berdekatan dengan daerah terdampak itu untuk membantu daerah tersebut mengirimkan pangannya gitu ke sana, nah itu baik dari sembako ataupun kebutuhan lainnya kayak pakaian dan sebagainya. Gitu sih Bu kalau yang pendapat saya. Bagus banget, bener banget. Makasih Mas Fauzan dan Nah, Ibu izin ngasih kesimpulan. Jadi ketahanan wilayah itu pada dasarnya adalah kemampuan suatu daerah untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas meskipun menghadapi berbagai ancaman. Ketahanan ini terbentuk dari beberapa aspek penting, yaitu fisik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Bila keempat aspek tersebut dikelola dengan baik, maka wilayah akan lebih siap menghadapi bencana, konflik maupun perubahan kondisi yang terjadi. Lalu selain itu, penguatan ketahanan wilayah yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat sendiri, melalui kerjasama dalam menjaga lingkungan, meningkatkan solidaritas, serta mendukung program pembangunan. Ketahanan wilayah dapat tercipta dengan lebih kuat. Kolaborasi inilah yang menjadi kunci agar wilayah tetap stabil dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Sampai sini ada yang udah sampai sini ada yang masih ditanyain atau gimana? Oke, jadi kalau misalkan udah jelas, Ibu mau ngasih tugas tambahan buat pertemuan selanjutnya. Di sini kan ada berapa orang? Sama Wahyu? 9. Berarti kalian boleh dibagi per kelompok itu 3 orang aja. Jadi nanti per kelompok kalian bikin mungkin semi artikel tentang jadi kalian itu jelasin ketahanan wilayah. Jadi kalian milih satu daerah, misalnya Jawa Barat. Jadi kalian jelasin ketahanan wilayahnya itu mulai dari segi aspek sosial, politik, ekonomi, budayanya, dan keamanannya itu gimana. Nanti linknya dibuat sama ketua kelas Mas Malik, nanti di-share ke